Tersentuh Al-Quran, mahasiswi Katolik jadi mu'alaf meski dijauhi orang tua. Dibesarkan secara Katolik tidak membuat seorang mahasiswi untuk mencari tahu mengenai Islam dan memutuskan menjadi mu'alaf. Bahkan meski kedua orang tuanya melarang dan menjauhi, ia tetap berpegang teguh sebagai muslim. Adalah Farah Solano, mahasiswa jurusan hukum yang memutuskan menjadi mu'alaf di usia yang kini sudah 19 tahun. Solano mengaku mendapat penolakan dari kedua orang tuanya lantaran menjadi seorang muslim. Ia mengaku bukan jalan mudah bagi semua keluargaku, akan terus memperhatikanku. Keluargaku tidak bisa memaksa lagi sebab di usiaku yang beranjak 20 tahun ini, kebiasaan lama di keluarga sudah sangat melekat. Jika melakukan hal yang bertolak belakang, sama artinya aku sudah mengkhianati diri sendiri, mengkhianati keyakinan dan cita-citaku serta keinginanku untuk tunjukkan agama Islam baik adanya, ujar Solano dalam kanal YouTube Barat Bersyahadat. Solano yang kala itu memakai jilbab biru mengaku tumbuh besar sebagai Katolik yang taat di dalam agama itu. Solano menuturkan akan ada satu prinsip yang ditanamkan sejak kanak-kanak namun tidak sejalan dengannya seiring berjalannya waktu. Biasanya saat anak-anak kita mengikuti ajaran, jika tidak melalui aku maka engkau masuk neraka, dan jika menolak akan ada keburukan. Ini mungkin yang hal-hal ketika anak-anak menjadi sesuatu yang ditakuti jika tidak ditiru. Tapi seiring beranjak dewasa kita mulai mempertanyakan dan sadar. Beber Solano. Dari perbedaan prinsip itu, Solano mengaku mulai mencari agama lain, salah satunya Islam. Ketertarikannya pada agama Islam lantaran kakek dari sisi ayahnya keturunan Palestina, di mana negara tersebut didominasi Muslim. Seolah aku merasakan terpanggil asal muasalku hingga membawaku ke pencarian silsilah keluarga. Kemudian lewat Facebook, aku mulai komunikasi dan cari orang Palestina, orang Saudi Arabia untuk bertanya apa itu Islam dan agama seperti apakah itu, imbuhnya. Tradisi Timur Tengah memang kerap dijalani keluarga Solano, namun Solano menganggap tradisi berbeda dengan agama Islam sesungguhnya, sehingga ia pun mencari tahu dengan bertanya pada teman-teman muslimnya. Teman-temanku itu menyarankan mencari masjid di Costa Rica, lalu aku coba cari-cari, tapi aku pikir ini negara Kristen kan, sepertinya akan sulit mencari masjid, tapi teman muslimku terus menyemangati dan menganjurkan mencarinya lewat Google. Akhirnya aku temukan Masjid Omar, jelas Solano. Perjalanannya pun dimulai saat ini. Saat Solano diantar ayahnya berkunjung ke Masjid Omar itu, terdapat beberapa kelas mu'alaf membaca syahadat dan Al-Quran yang membuatnya mampu mendengarkan lantunan ayat suci. Hatinya tersentuh dan merasa dirinya adalah bagian dari agama Islam. Dan semenjak aku mendengar lantunan ayat Al-Quran, mulai membacanya, hatiku tersentuh. Sederhananya, aku cocok dengan agama ini dan merasa betah menjadi pemeluknya. Saat itu aku bersyukur sekali kepada Tuhan dan aku tidak pernah melewati kelas-kelas di masjid itu. Sebagai bagi muslim keturunan atau mu'alaf, belajar agama adalah kewajiban, bebernya. Dengan hari-harinya belajar agama Islam, membulatkan tekadnya menjadi seorang muslim. Kendati begitu, kedua orang tuanya menentang dengan keras keinginan Solano, bahkan menjauhinya. Sekitar 6-7 bulan kemudian aku memutuskan untuk berikrar ucapan kalimat syahadat, dan aku mendapat penolakan dari keluargaku. Memeluk agama lain dan ibuku menasihati, kamu ini pengikut Kristus, muslim tidak pernah Kristus, jelas Solano. Lalu aku bilang ke beliau, ibu, aku tidak percaya Kristus itu Tuhan. Walau aku dilahirkan di keluarga Kristen, dan aku bilang ke ayah juga kalau aku mau jadi mu'alaf.
Beliau jawab, tidak, tapi aku bersikeras, terangnya lagi. Meski mendapat penentangan, Solano tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tekadnya mempelajari agama Islam, juga sebagian dari Muslim. Diakuinya, Islam memiliki hati yang teduh, tenang, dan damai. Agama Islam membuat hati menjadi tenang, damai. Kenapa hati terus tenang dan damai? Sebab terkadang kita tersesat dalam hidup, mengalami masalah tanpa tahu penyebabnya. Tapi jika kita punya Tuhan di hati kita, sejatinya kita sudah punya segalanya. Kita tidak perlu menderita berlarut-larut meski didera ketidakadilan sekalipun. Jelasnya, prinsip itu yang membuat ia meneguhkan hati agar selalu taat dan patuh pada Tuhan Yang Maha Esa, berserah diri. Terlebih perasaan damai itu memacunya menjadi lebih tenang meski ditentang oleh keluarganya. Meski kini keluarga menjauhi, aku bisa memilih terus menangis atau marah pada Tuhan, tapi aku menganugerahi hati kita dengan cinta, kesabaran, pengertian, dan ketenangan. Dengan berpegang teguh pada ajaran Islam, berpasrah pada Tuhan, Solano mengaku tidak khawatir akan apapun lagi lantaran percaya takdirnya. Di satu sisi, Solano pun berharap agar keluarganya bisa mendapatkan hidayah, mengenal keindahan Islam seperti dalam pandangannya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia, tapi manusialah yang membutuhkan Tuhan. Sebagai anak kita harus terus berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi di satu sisi semua itu sangat indah, dan di sisi lain ini juga sangat sulit. Dan Islam ini adalah cara hidup yang harus kita ikuti dan sangat bersyukur menjadi Muslim. Pungkas Solano. Orang Saudi Arabia untuk bertanya apa itu Islam dan agama seperti apakah itu. Imbuhnya, tradisi Timur Tengah memang kerap dijalani keluarga Solano, namun Solano menganggap tradisi berbeda dengan agama Islam sesungguhnya, sehingga ia pun mencari tahu dengan bertanya pada teman-teman muslimnya. Teman-temanku itu menyarankan mencari masjid di Costa Rica, lalu aku coba cari-cari, tapi aku pikir ini negara Kristen kan, sepertinya akan sulit mencari masjid, tapi teman muslimku terus menyemangati dan menganjurkan mencarinya lewat Google. Akhirnya aku temukan Masjid Omar, jelas Solano. Perjalanannya pun dimulai saat ini. Saat Solano diantar ayahnya berkunjung ke Masjid Omar itu, terdapat beberapa kelas mu'alaf membaca syahadat dan Al-Quran yang membuatnya mampu mendengarkan lantunan ayat suci. Hatinya tersentuh dan merasa dirinya adalah bagian dari agama Islam. Dan semenjak aku mendengar lantunan ayat Al-Quran, mulai membacanya, hatiku tersentuh. Sederhananya, aku cocok dengan agama ini dan merasa betah menjadi pemeluknya. Saat itu aku bersyukur sekali kepada Tuhan dan aku tidak pernah melewati kelas-kelas di masjid itu.